بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, pada pekan sebelumnya teman-teman telah melaksanakan ulangan tengah semester ya. Semoga hasilnya semua sangat memuaskan ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke tema yang baru, tematik 4, tema ke-9, yaitu sungguh kayanya negeriku. Pada tema sebelumnya, yaitu tema 8, teman-teman telah belajar tentang daerah tempat tinggalku. Teman-teman selalu murojaah ya, agar pelajaran sebelum-sebelumnya tidak terlupakan. Baiklah, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat dan teman-teman diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Baiklah, kita masuk ke tematik 4, tema ke-9, yaitu sungguh kayanya negeriku. Subtema ke-1, kekayaan sumber energi di Indonesia pada pembelajaran ke-1. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Malam hari adalah waktu berkumpulnya keluarga Rasti. Mereka berkumpul di ruang keluarga. Rasti mengerjakan PR sambil didampingi ibu, sedangkan ayah membaca buku. Kegiatan belajar dan membaca buku memerlukan pencahayaan lampu. Lampu dapat menyala karena dialiri listrik. Listrik merupakan salah satu sumber energi. Selain listrik, matahari, angin, gelombang air laut, minyak bumi, dan gas alam juga termasuk sumber-sumber energi. Nah, teman-teman, kalau di Indonesia memiliki semua sumber energi yang telah Ustazah sebutkan tadi. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi, yaitu 1. Hubungan manusia dengan lingkungan, 2. Air dan listrik, 3. Mengamati peralatan listrik dan kegunaannya, 4. Lingkungan alam, dan yang kelima, fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Negara kita adalah negara yang sangat kaya. Berbagai kekayaan alam ada di Indonesia. Semua kekayaan alam dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia.
Semua kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia disebut dengan sumber daya alam. Nah, teman-teman, kalian dapat mengamati berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Kalian juga dapat mengamati bagaimana orang-orang di sekitar kalian dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana. Apakah yang dimaksud dengan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Ya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan untuk mencegah habisnya sumber daya alam dan terjadinya kerusakan lingkungan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu air dan listrik. Air dan listrik termasuk sumber energi ya, teman-teman. Nah, kita harus bersyukur hidup di bumi Indonesia. Bumi yang dikaruniai banyak sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya energi, baik itu dari minyak bumi, gas, hingga sumber daya alam bukan minyak. Nah, sekarang kita perhatikan percakapan berikut yang ada di halaman kelima. Pada malam itu, lingkungan rumah Rasti gelap gulita. Sejak sore, turun hujan yang disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Rasti. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan rumah Rasti putus. Rasti, "Ayah, masih lamahkah listriknya mati?" Ayah Rasti, "Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Rasti." Rasti, "Oh, begitu. Sebenarnya dari manakah suplai listrik di rumah kita, Ayah?" Ayah Rasti, "Suplai listrik di rumah kita berasal dari gardu induk di kota." Rasti, "Wah, jauh sekali." Ayah Rasti, "Benar, Rasti. Listrik termasuk sumber energi." Rasti, "Bagaimanakah cara menghasilkan energi listrik, Ayah?" Ayah Rasti, "Banyak sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya adalah tenaga air, angin, uap air, panas bumi, dan nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik suatu saat akan habis. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menggunakannya. Ya, jadi teman-teman, kita harus meminimalisir dalam penggunaan air dan listrik untuk mencegah habisnya sumber-sumber energi. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Bagaimanakah listrik dihasilkan? Apakah manfaat listrik bagi kehidupan kita? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita baca teks berikut dengan seksama. Air dan listrik. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat air sangat besar dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan air seharusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan tindakan yang kurang bijak. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk pembangkit listrik tenaga air. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu jika pemasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia,
Pembangkit listrik tenaga air dibuat untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Ketersediaan air yang melimpah menjadi salah satu alasan yang paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang ada di Indonesia. PLTA yang ada di Indonesia cukup banyak. Dengan memanfaatkan tenaga air, listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Cara kerja PLTA cukup sederhana, tetapi menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibangunlah banyak waduk atau bendungan di Indonesia. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk atau bendungan digunakan untuk menggerakkan kincir air. Selanjutnya, putaran kincir air dihubungkan dengan generator sehingga terjadi aliran listrik. Air merupakan sumber energi yang sangat melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran ini dapat digunakan untuk memutar kincir yang dibangun di dekat sungai. Jika dihubungkan dengan generator, kincir yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Makin deras aliran air, putaran kincir air makin kencang. Akibatnya, energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Kekurangan PLTA antara lain memerlukan bangunan yang mendukung, harus besar dan kukuh. Selain itu, jika terjadi kemarau panjang, pasokan air berkurang, bahkan kadang-kadang habis. Akibatnya, PLTA tidak dapat menghasilkan listrik seperti biasanya. Walaupun demikian, PLTA tetap menjadi salah satu energi air yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Materi selanjutnya yaitu mengamati peralatan listrik dan kegunaannya. Negara kita banyak membangun PLTA. Dengan adanya PLTA, kebutuhan listrik di rumah-rumah dapat terpenuhi. Teman-teman bisa merasakan manfaatnya, yaitu seperti menghidupkan berbagai peralatan elektronik seperti lampu, televisi, komputer, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikatakan listrik mempermudah kegiatan kita. Nah, coba teman-teman perhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Apakah yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu, sehingga listrik berubah menjadi panas dan cahaya. Dengan kata lain, terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Baiklah, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu lingkungan alam. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Ya, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, misalnya pegunungan, sungai, danau, hutan, dan rawa. Dalam kehidupan manusia, tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam. Di dalam sumber daya alam terdapat sumber daya energi yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia. Teman-teman, untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam di sekitar kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu 1. Tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai
dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran air menjadi tidak lancar, dan inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir, ikan-ikan yang mati, dan tentunya merugikan manusia itu sendiri. Yang kedua, tidak membakar sampah. Membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon, mengatur jumlah atau pori sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, melindungi bumi agar sinar ultraviolet tersebut tidak langsung mengenai permukaan bumi, menyerap sinar ultraviolet, menjaga suhu di bumi agar tetap stabil, melindungi permukaan bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Yang ketiga, menghemat energi. Produk baru yang dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang bisa menghemat begitu banyak energi yang dikonsumsi pada proses produksi. Hal ini tentu berbeda dengan produk baru yang dibuat pertama kali dari bahan-bahan mentah yang masih baru, di mana jumlah energi yang dikonsumsi tentu jauh lebih tinggi. Yang keempat, menggunakan produk daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material yang bekas pakai, serta komponen utama di dalam manajemen sampah modern, dan bagian ketiga pada proses hierarki sampah 4R. Yang kelima, menanam pohon. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang dikarenakan tenaga gelombang laut dan arus laut yang memiliki sifat merusak. Biasanya abrasi sering disebut juga dengan nama erosi pantai. Yang terakhir yaitu melarang perburuan liar. Perburuan liar merupakan suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar ini merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Nah, teman-teman, itulah cara dalam menjaga dan memelihara lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi yang bisa disampaikan hari ini. Untuk tugasnya, teman-teman silahkan dibaca mandiri materi yang terakhir, yaitu fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Halaman 8 sampai dengan halaman 10. Setelah selesai dibaca, silahkan laporan ke ustazah. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.